Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai Sobat Mimip, berjumpa lagi dengan kami Selvia Adita Putri dan Ufaira Afra, jurnalis Mimip TV. Sobat Mimip, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Sukadiono, Magister Manajemen. Yuk ikuti perbincangan kami dengan beliau mengenai Semarak Milad Muhammadiyah. Kami ingin bertanya mengenai Semarak Milad Muhammadiyah yang diadakan oleh MI Muhammadiyah Satu Pare. Menurut Bapak, apa arti tema ikhtiar menyelamatkan semesta pada puncak Milad Muhammadiyah tahun ini? Ya, jadi tema Milad ikhtiar menyelamatkan semesta, artinya Muhammadiyah punya kewajiban untuk memberikan solusi ya terhadap berbagai macam persoalan-persoalan kebangsaan yang terjadi di Indonesia, dan juga sekaligus memberikan solusi kaitannya dengan persoalan-persoalan lingkungan. Jadi kita tahu misalnya kalau persoalan kebangsaan itu ada degradasi moral, ada disparitas kesenjangan pendapatan, ada disparitas pendidikan, kesenjangan pendidikan, ada suasana kehidupan obesian, yang kuat menindas yang lemah, ya, yang kaya menindas yang miskin, itu suasana kehidupan obesian. Ada juga kaitannya dengan lingkungan, yang eksploitasi sumber daya alam. Nah, maka inilah dikenal dengan semesta. Di persoalan-persoalan kebangsaan tadi, bagaimana masalah degradasi moral, masalah disparitas atau kesenjangan pendapatan, kesenjangan pendidikan, kemudian juga tadi suasana kehidupan obesian dan eksploitasi itu bisa kita berikan solusi. Nah, misalnya kalau kemarin di Jakarta kan untuk lingkungan itu ada namanya global climate ya, itu bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, pencemaran, kemudian istilahnya oksigen atau polusi yang terjadi di berbagai kota besar. Nah, itu Muhammadiyah punya kepedulian. Nah, termasuk juga bagaimana kita ini menyiapkan generasi-generasi muda supaya tidak terpengaruh oleh ajaran atau ideologi yang bisa merusak moral anak-anak kita sebagai generasi masa depan. Misalnya paham LGBT, seks bebas atau free sex. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang membahayakan untuk moral anak-anak kita. Dan sekarang kan sudah kayak LGBT itu kan sudah terang-terangan. Artinya sekarang sudah tidak malu mengekspos di berbagai macam media sosial. Nah, itu kan tugas kita. Maka di sini Muhammadiyah ingin menyelamatkan semesta, menyelamatkan persoalan, memberi solusi persoalan kebangsaan, sekaligus memberikan solusi persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana peran Muhammadiyah di usia 111 tahun dalam membangun masyarakat Indonesia? Muhammadiyah ini kan lebih tua ya dari bangsa Indonesia. Muhammadiyah itu lahir 1912. Bangsa kita merdeka tahun 1945. Nah, dalam kiprahnya kan Muhammadiyah yang abad pertama ada pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar sosial. Ini semuanya adalah menyangkut bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus bagaimana meningkatkan derajat kesehatan, dan sekaligus bagaimana meningkatkan kesejahteraan manusia.
Muhammadiyah sudah melakukan. Jadi mu'alimin, mu'alimat itu adalah contoh dari bagaimana Muhammadiyah memberikan peran pada bidang pendidikan. Ya, sekolah selevel ya seperti ini ya, madrasah ibtidaiyah, kemudian ada yang mungkin madrasah sanawiyah. Sekarang kalau mu'alimin, mu'alimat kan untuk anak-anak SMP, SMA. Tapi zaman dulu kan untuk anak-anak yang usia SD. Nah, kemudian juga untuk kesehatan, PKU Muhammadiyah Jogja itu tahun 23, PKU Muhammadiyah Surabaya itu tahun 24. Belum ada rumah sakit misalnya di Kediri ini yang mungkin usianya lebih tua dibanding PKU Jogja atau PKU Surabaya. Itu kan bidang kesehatan. Di bidang sosial tahun 21 Muhammadiyah itu sudah punya panti asuhan, dan sekarang jumlahnya sudah ribuan. Nah, itu abad pertama. Nah, abad kedua kan Muhammadiyah kebencanaan melalui Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC. Di mana ada bencana, maka tim MDMC senantiasa ikut terlibat. Di Turki, di Maroko, tim MDMC ikut ke sana. Bahkan di Turki itu kan kita membantu ya rumah sakit lapangan ya, yang kemudian dihibahkan untuk pemerintah Turki. Nah, begitu juga dengan Lazismu ya. Lazismu ini perannya luar biasa, bagaimana mengumpulkan donasi Palestina. Nah, Palestina itu kan BWM Jawa Timur melalui Lazismunya kan paling besar di antara Lazismu yang ada di Indonesia. Ada hampir 12 miliar sekarang sampai hari kemarin itu 11, berapa. Nah, ini adalah kontribusi yang tidak bisa dinilai dengan uang, tapi betapa besarnya kontribusi Muhammadiyah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, peningkatan kualitas derajat kesehatan melalui amal usaha bidang kesehatan, peningkatan kesejahteraan melalui panti-panti asuhan Muhammadiyah, melalui lembaga penanggulangan bencana. Nah, begitu juga dengan basis Muhammadiyah, semuanya untuk kesejahteraan umat manusia. Seperti itu. Apa tantangan yang dihadapi Muhammadiyah saat ini? Nah, tantangan yang dihadapi Muhammadiyah saat ini tentu yang pertama adalah kaitannya dengan komitmen ya, komitmen internal sebagian warga Muhammadiyah yang mungkin belum terlalu paham dengan kiprah Muhammadiyah. Nah, sehingga kadang-kadang ada di antara warga kita, warga Muhammadiyah itu yang justru malah tertarik dengan ideologi yang lain. Padahal Muhammadiyah ini sudah luar biasa kan begitu. Kalau kita tahu kiprahnya. Kalau ideologi lain itu kan apa sih, barusan era tahun 2000-an aja. Muhammadiyah itu tahun abad 20, awal abad 20 sudah membuktikan. Yang kedua mungkin kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Nah, kadang-kadang kebijakan pemerintah itu tidak bersahabat dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Misalnya sekolah-sekolah Muhammadiyah, rumah sakit itu terkena aturan pajak. Nah, padahal kita ini organisasi not profit kan ya, bukan yang kemudian selalu mengejar pada keuntungan. Nah, artinya mestinya harus ada kebijakan khusus bagaimana rumah sakit Muhammadiyah, bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak dibebani dengan pajak. Kalau dibandingkan dengan kontribusi kan ya nggak sebanding, antara kontribusinya besar tapi masih dikenai pajak, itu nggak logis, itu seperti itu. Nah, yang kedua misalnya
Muhammadiyah ini organisasi yang yayasannya jadi satu. Kita ini persyarikatan dan terpusat di pimpinan pusat. Nah ini yang kadang-kadang di tingkat daerah pemerintahnya tidak paham. Ya, ini apa? Maksudnya ada yayasan terhonda. Ini kan kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Ini yang menjadi tantangan. Bagaimana memberikan pemahaman kepada para birokrat di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Saya ingin bertanya tentang dunia pendidikan. Bagaimana tanggapan Muhammadiyah melihat kondisi pendidikan saat ini? Ya, sebenarnya kalau secara kurikulum itu kan Muhammadiyah selalu bisa mengikuti mau kurikulum model apa saja. Muhammad itu kan Islam berkemajuan yang bisa beradaptasi dengan semua model. Tetapi kadangkala ya tadi kendalanya pada ketidakkonsistenan ya pada kebijakan yang terkait pendidikan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, itu loh. Kan begitu. Oh, sekarang pada MBKM. Nanti mudah-mudahan saja nanti tahun 24 menterinya ganti enggak kemudian ganti kebijakan. Itu yang kita harapkan. Jadi ya kalau Muhammadiyah insya Allah no problem. Mau ngikut kurikulum apa saja Muhammadiyah bisa. Dulu ada 2013, sekarang ada kurikulum MBKM. SD kan sudah MBKM ya sekarang ya. Yang apa Merdeka itu loh, Merdeka Belajar itu kan ya. Itu saya kira mesti bisa ngikuti kita. Cuma nanti apa ini bertahan sampai tahun 24. Ketika Mendikbudnya ganti. Nanti ganti lagi ya. Nah, kalau seperti ini ya tidak akan maju. Ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Apa pesan Bapak untuk guru-guru di Indonesia? Nah, Bapak Ibu guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya karena tetapi kontribusinya luar biasa. Maka ya saya berharap Bapak Ibu guru tetap konsisten, tetap motivasinya tinggi untuk menggerakkan pencerdasan. Karena menggerakkan pencerdasan itu bagian dari tholabul ilmi. Ya, bagian dari menuntut membagi ilmu. Dan saya kira guru ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Guru ini adalah sebaik-baik manusia yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Seorang dokter, seorang profesor, seorang presiden, seorang menteri tidak akan lepas dari jasa guru. Nah, maka guru harus tetap ikhlas, tetap berdedikasi tinggi, dan guru juga tetap harus punya semangat untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, ya. Pertanyaan terakhir, apa kesan dan pesan Bapak terhadap MI Muhammadiyah Satupare? Ya, kesannya luar biasa ya, karena punya gedung baru, ya, punya gedung yang sudah lama, yang sudah besar, ditambah lagi gedung baru yang juga cukup wah ya istilahnya, cukup mewah kalau di ukuran di sini. Nah, jadi ini saya kira bangga sekali. Kemudian juga prestasi-prestasi yang dimiliki dan sekaligus juga ada program yang sangat spesial tadi, ada program tahfidz ya. Ini saya kira menjadi keunggulan. Tidak semua sekolah punya keunggulan atau core di tahfidz kan begitu. Nah, ini saya kira cuma jangan cepat berpuas diri ya, meskipun punya gedung bagus, punya prestasi yang
banyak sekaligus punya program yang spesial tahfidz itu, tapi jangan berpuas diri, harus tetap dikejar terus, diperbaiki terus. Insya Allah akan menjadi sekolah teladan nasional, khususnya di keunggulan tadi yang tahfidz itu. Gitu ya. Terima kasih banyak atas jawaban dan waktu yang diberikan. Sama-sama. Demikian perbincangan kami bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Sukadiono, dalam kegiatan Semarak Milad ke-111 di MI Muhammadiyah 1 Pare. Sylvia Dita Putri, Dan Ufaira Afra, jurnalis MIMIP TV, melaporkan untuk Sobat MIMIP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.